Halo, Mam. Aduh, Kak Cika lupa kirim ini deh, kirim link, maaf ya. Akan kelupaan ngirim link. Mam, hari ini Kak Cika mau ngajarin ini ya, topik baru ya, machine learning ya. Tunggu dulu ya. Oke. Bentar, buka dulu. Bentar, Kak Cika buka dulu. eh Kita tuh sekarang linear regression dulu ya. Nah, tapi kemana ya data COVID Kak Cika ya? Tunggu bentar. Salary, tunggu ya, cek dulu. Masalahnya, Kak Cika share screen dulu ya. Kak Cika tuh pernah bikin machine learning buat prediksi COVID. Cuman nggak tahu di mana. Bentar lu, cari dulu bentar ya. Soalnya kebanyakan ini, kebanyakan file. Taruhkan dulu ya. Kak Cika tuh lupa ya, object detection, simple associative array, tunggu ya. Naive Bayes, Twitter crawling. Bentar, sabar ya. PCA, Bayesian, clustering customer. Tunggu. Soalnya udah disiapin buat Hamam tapi lupa nyimpennya. Visualization and LTK multi-class. Bentar, ini ensemble learning kan. Oke, berarti lab 5, lab 4. Anda regex. Tunggu, ada kok. Zaman COVID itu tahun berapa sih? 2022, Instagram scraping, web scraping, PCA, genetik, oh lama, bentar lo ya, biomedik, image segmentation, classification, object detection, plotting, sentiment analysis. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, mau kemana ya? Nares, fuzzy logic, first collab. Oke, ini kan satu ya. Tunggu, sebentar. Ini tuh adalah yang Kak Cika ini. Kalau yang Procode, ada nggak ya file open? Kita buka ke bawah aja deh. Rasanya pernah dong. Waktu itu saya dipakai buat tutorial. Tunggu bentar. Aduh. Command segmentation, comments. Jadi kita tuh punya ini. Satu machine learning yang paling sederhana. Dia tuh sebenarnya persamaan matematik. Namanya simple linear regression. Nah, linear regression itu tuh sebenarnya termasuk learning juga gitu. Tapi dia sederhana. Ini ada Hamam waktu itu. Taruh. Ini kapan ya? Tunggu dulu. Sabar ya. Aduh, mak lupa naruhnya. Kalau ketemu deh. Perasaan waktu itu udah ditaruh deket-deket tapi suka hilang deh. Comments example. Nah, linknya tuh nggak tahu di mana ya. Coba deh Kak Cika cari. Ya, kita pakai ini dulu. Jadi ada yang namanya linear regression. Nah, linear regression itu data COVID-nya di mana ya? Aduh, penasaran nanti deh. Next kelas deh kalau hari ini nggak ketemu. Jadi linear regression tuh intinya gini, Mam. Kita, ini Kak Cika pakai contoh lain dulu ya. Nanti sebenarnya kita bisa pakai contoh macam-macam. Datanya boleh apapun. Nah, Kak Cika coba pakai contoh CSV. Kan Mamam kemarin belajar tuh yang di Codecademy kan ya, kita pakai data CSV apa gitu ya. Nah, si data itu yang kita pakai sekarang kita coba ya. Kita coba sekarang lihat datasetnya sama
algoritmanya. Nanti Kak Cika akan nunjukin ke Kamam algoritmanya apa aja sih gitu ya yang bisa dipakai. Terus datanya kayak gimana. Nah, data COVID Kak Cika tuh gak tahu di mana nanti ditunjukin tuh sederhana banget. Dia cuma list aja, Mam. Jadi list misalnya pertambahan gitu. Misalnya hari ini 2 orang, besoknya jadi 8, besoknya jadi 10 gitu ya. Nanti kita regresi linear, kira-kira tanggal sekian tuh jadi berapa orang gitu. Nah, ini Hamam lihat ya, ini datanya sederhana banget ini. Si salary data ini isinya tuh cuman 2 kolom gitu. Experience data sama salary. Experience year sama salary. Jadi dia melihat kalau dia udah berpengalaman tuh biasanya gajinya naik kan ya. Nah, ini kan sebenarnya linear ya. Apa kenaikan suatu progresif apa ya? Kenaikan nilai yang linear gitu, Mam. Nah, jadi ini tuh tapi jangan salah ya. Linear regression itu sederhana tapi dia banyak digunakan gitu ya di statistik. Oke lah, sahih lah. Kalau Kak Cika gambarin tuh kayak gini. Saya Hamam punya sumbu nih ya misalnya. Nah, ini adalah 2 sumbu. Sumbu X menggambarkan years gitu ya. Ini years of experience gitu. Nah, ini salary. Nah, linear regression tuh bisa dipakai untuk memprediksi salary over years. Jadi kalau misalnya kita punya datanya nih, Hamam punya data, kita punya data nih kayak gini gitu ya. Oh sorry bukan gitu. Kita punya data nih. Oke, datanya begini deh. Ini tahun pertama ya, ini tahun 0, ini tahun 1, ini tahun 2, ini tahun 3, ini tahun 4 dan seterusnya gitu ya. Sampai tahun 5 gitu. Nah, si gaji ini entahlah berapa ya, dalam dolar, dalam rupiah, dalam juta pokoknya. Nah, katakan kita punya data nih. Oke, tahun pertama 0 tuh belum mulai kan. Tahun pertama segini gitu ya. Terus tahun kedua segini misalnya gitu. Terus tahun ketiga segini misalnya. Malah turun ya? Enggak lah. Harusnya naik ya. Oke, Kak Cika kasih contoh ini aja dulu. Nah, biasanya tuh data gaji tuh begini gitu. Naik. Nah, itu tuh ya kalau kita punya persamaan yang gitu, itu tuh namanya linear. Ini tuh linear. Jadi ada persamaan garis di mana ada perubahan delta antara pergeseran X sama Y-nya gitu. Jadi si tiltingnya ini kan kamu bisa aja kan misalnya, oke, ada perusahaan yang gajinya gini ya. Udah lama kerja gajinya gak nambah-nambah gitu ya, Mam. Ada juga yang gini kan, wow gile naiknya cepet gitu ya. Ada yang wah lebih cepet lagi gitu. Ada yang ini linear kan ya. Maksudnya kalau linear tuh berarti dia garis lurus. Kan ada juga misalnya nggak linear. Misalnya kalau nggak linear gimana sih Kak? Misalnya persamaannya beda, Mam. Kalau nggak linear tuh misalnya dia eksponensial gini gitu. Atau malah turun gini. Atau misalnya malah gitu gitu ya. Gitu ya. Sin gitu ya. Nah, persamaannya kan macam-macam. Nah, linear regression itu tuh cuman garis aja gitu. Oke, udah ya, clear ya. Jadi linear gitu ya. Nah, kalau tidak linear tuh nggak bisa pakai linear regression, Mam. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu yang linear. Dah, sampai situ oke ya. Nah, sekarang kita punya data ini. Experience salary. Apa namanya? Ekspektasi. Ekspektasinya kan kalau dia makin banyak year-nya dia makin tinggi dong gajinya gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa nebak nih misalnya, oh bisa nebak nggak kalau saya kerja 15 tahun gitu, kira-kira gaji saya berapa gitu. Berarti kan sebenarnya tinggal nerusin aja kan garisnya. Karena dia linear kan, terusin aja garisnya gitu. Kita tarik walaupun belum sampai ke 15 tahun, kita bisa nebak gitu. Oke, di 15 tahun tuh kira-kira gaji kita segini. Tarik ke sumbu Y, lihat di sini tuh berapa angkanya gitu. Gitu ya, Mam. Nah, ini adalah salah satu contoh simple linear regression. Nah, sekarang kita lihat codingnya sederhana. Kayak yang kita udah pernah coba waktu kemarin kan ya, NumPy itu adalah buat ngitung ya, Mam. Pokoknya numeric Python gitu. Pandas itu buat data. Data 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 frame lah, data structure-nya Python. Matplotlib itu untuk ngeplot data. Jadi kalau saya mau nggak gambar, itu biasanya pakai Matplotlib. Bertiga inilah biasanya NumPy buat ngitung, Pandas buat ngatur datanya, Matplotlib buat ngeplot datanya. Nah, terus kita kan harus punya data ini ya, salary data salary. Nanti Kak Cika share ya ini apa namanya, Kak Cika akan share ini ke Hamam.
Tapi Hamam sekarang lihat dulu. Jadi ini nanti, Hamam tuh apa ya? Hamam apa sih alamatnya? Kak Cika punya nggak sih? Punya tapi nggak di sini deh kayaknya. Nanti minta ya Mam, emailnya di chat aja. Nah, nanti Kak Cika kasih ya. Eh, Hamam tuh nanti bisa ngoprek ini tapi di save aja, save as copy in drive biar ini contohnya nggak berubah gitu ya. Oke, tapi kan ini kita pakai Google Google Colab ya. Gak bisa Mam, kita harus taruh filenya ke dia gitu. Nah, jadi kita harus taruh file si salary ini ke sini. Sebenarnya kalau misalnya kita punya sistem kita sering ngejalan machine learning gitu ya, sering dipakai. Itu kita bisa taruh filenya di drive aja sih, taruh di drive Google Drive kita, datanya taruh ke situ, panggil ke situ juga bisa. Tapi kalau KCK biasanya biar gampang ya udahlah taruh. Ini tuh kayak penyimpanan sementara collab lah. Nanti dalam sejam 2 jam dia hilang lagi. Kita harus upload lagi tapi nggak apa-apa kan. Ini buat ngeran dulu aja. Dah. Kalau Hamam double klik ya. Nah ini kelihatan nih salary data CSV itu kayak gitu bentuknya gitu ya. Oh datanya kayak gitu. Oke sekarang kita lakukan analisis. Nah si eh, datanya harus berapa banyak sih sebenarnya gitu ya. Misalnya Hama mau bikin ya, ini kan per 10 data ya, ini datanya ada banyak ya, ada, Kak Cika nggak tahu tadi berapa ya, mungkin 30 baris ya, tunggu, kita, aduh nggak tahu berapa baris, ini nggak ada nomornya, ya anggap 30 baris lah ya. Datanya paling banyak berapa sih? Sebenarnya makin banyak makin bagus nggak? Belum tentu, kadang-kadang kalau kebanyakan overfitting. Jadi datanya tuh setidaknya sampai kita bisa menggambar garisnya gitu. Kalau cuman minimal 2 sih sebenarnya ya. Tapi kan kalau 2 misalnya Hama mau prediksi nih. Data misalnya, data apa ya misalnya. Hama mau nyatet. Kalau dari sini ke kampus misalnya, dari sini ke sekolah gitu ya. Hari ini tuh 5 menit. Tapi kan itu nggak nambah ya. Itu mah rata-rata ya. Apa dong yang bertambah? Misalnya tinggi badan lah gitu ya. Tahun ini segini atau bulan ini segini, bulan depan segimana misalnya buat tinggi badan anak gitu ya, pertumbuhan tinggi badan anak. Minimal ada 2 lah gitu untuk narik garisnya gitu. Tapi kalau datanya lebih banyak, cenderung lebih baik. Tapi asal jangan overfitting dan tergantung distribusi datanya juga. Dah, kayak kita dapat data ya. Simple salary datanya udah kita ambil. Udah gitu, sekarang kita jalanin ini. Oke, kita run. Kok not authorize ya? Padahal ini kan gue. Kenapa ya? Oke ya, run anyway ya. Kita run ya. Nah, dia baca kan? Tapi Hawa melihat gak waktu kemarin kita latihan? Dia pakai dataset PD. Jadi dia pakai Pandas. Read CSV. Jadi dia baca file CSV. Sehingga apa? Sehingga datanya itu bentuknya udah dalam bentuk data data frame-nya eh, data frame-nya si siapa namanya? Dan ini bisa diginiin loh, Mam. Tuh. Lucu sekarang ada gininya loh. Dulu mah belum ada deh kayaknya. Tuh kan. Ini sekarang ada gini loh. Bisa diubah jadi interaktif table. Oh, bisa diganti-ganti. Oh, lucu juga ya. Oh, oke. Nah, gara-gara pakai ini ya, pakai Pandas ini, datanya tuh jadi lebih mudah di apa ya, dioprek, dilihat di view gitu. Kita bisa lihat distributionnya nih ya. Ini kan distribution angkanya ya. Secara waktu, secara nilai gitu ya. Mempermudah kita untuk melihat ini datanya kayak apa sih gitu. Oke, udah ya. Jadi kita udah baca ya, udah baca. Terus diapain? Nah, selalu gitu. Nah, kalau kita udah punya data, itu tuh kita ambil. Yang mau dilihat apanya? Nah, dalam dalam data, misalnya kita nanti processing data dari machine learning nih. Kadang-kadang datanya tuh sederhana kayak misalnya cuma baca sensor aja deh misalnya. Oke, jam segini temperatur berapa, kelembapan berapa. Terus suhu temperatur berapa, kelembapan berapa, apalagi misalnya apa? Ya udahlah itu 2 ya, sama apa lagi ya? Angin, arah angin atau kecepatan angin berapa gitu ya. Bisa gitu kan, per jam aja. Datanya tuh sederhana aja. Terus nanti kita bisa plotting pakai time series. Kita bisa pelajari apa namanya? Distribusi datanya eh, secara statistik, terus kita bisa predik gitu. Kira-kira nanti 3 jam lagi hujan nggak gitu.
Atau besok kayak gini lagi nggak cuacanya atau beda. Nah, itu time seriesnya sebenarnya lebih panjang lagi. Kalau ini tuh simply cuman ngomongin gaji doang gitu ya. Dah, ini tuh harus kita ambil dulu datanya. Jadi ini kalau kita bilang dataset iLog gitu ya. eh, ini tuh kan pakai slicing nih. Artinya dia akan ngambil eh, X-nya itu adalah years of experience, which is kolom pertama gitu. Oke, ini X ini adalah kolom kolom pertama, yaitu kolom baris gitu ya. Sorry baris. Sorry, horizontal apa X ininya tahunnya. Untuk Y-nya kita ambil sorry. Untuk Y-nya kita ambil kalau kita bilang min satu gini ya. Jadi ada titik koma, terus titik koma min satu itu berarti apa semua apa kolom pertama. Kalau titik 2,1 artinya kolom terakhir. Jadi biasanya kalau di titik 2 gini ya, kalau kita pakai ini tuh namanya slicing. Slicing itu sebenarnya sederhana, cuman kadang-kadang kalau kita nggak lihat utuh bingung. Ini kan ada kayak gini ya. Sebenarnya kita tuh kalau bilang iLog gitu ya, itu location kolom kolom yang kita ambil tuh kolom berapa gitu. Nah, biasanya titik 2 itu kalau berdua ya, itu artinya ini start gitu ya. Yang sesudahnya gitu. Yang sebelum start ini end gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ada 3 berarti stepnya gitu. Di sini ada step. Tapi kalau ada 2, cuma 2 berarti ini berarti semuanya gitu ya. Kalau cuma titik 2 aja dari awal sampai akhir. Nah ini tuh kalau depannya enggak kan berarti N-nya min 1. Kalau N min 1 berarti kan kolom pertama gitu ya. Jadi ini yang diambil untuk X, years of experience. Sedangkan salary-nya tuh dia ngambilnya titik 2,1. Berarti eh, semua semua selain kolom pertama. Jadi karena cuma ada 2 kolom ya udah ini jadi Y gitu. Kebayang nggak? Sebenarnya kalau dia punya beberapa kolom, kalau kita ngomong kayak gini, artinya X itu adalah kolom pertama, Y itu 2 ke sana gitu. Nah, itu baca-baca gitulah. Intinya begitulah ya. Nah, sekarang Kak Cika clear dulu. Kita udah nih ya. Kita udah apa namanya? Masukin. Jadi ini X ini masuk ke sini ya, 1,1, 1,3-nya tuh masuk ke X, dan yang lain-lainnya 3 ini masuk ke Y. Kamu bisa lihat bahwa kalau X ini tuh bentuknya jadi gini ya, dia ke bawah gini ya, kolom. Sementara ini bentuknya list gitu ya. Kenapa gitu? Iya, karena dia bacanya gini gitu ya. Nanti kita lihat lah ya di processingnya. Oke, udah. Sekarang sebenarnya Kak Cika tuh punya satu cara untuk ngitung linear regression itu dengan persamaan manual gitu. Oh, bentar ya. Mas, kan nunjukin yang perhitungan manualnya ke Hamam karena itu tuh basic. Astagfirullah mana ya? Ini tuh yang taruh, yang salah. Ini kalau di sini yang mana? Coba kita buka satu lagi ya, yang hmm, saya mau sabar ya. Ini di sini tuh nggak ada juga ya di pokok itu. Kita coba buka yang tunggu. Karena kalau langsung pakai itunya, Hamam jadi nggak lihat bedanya. Ini ya. Nggak ada. Jadi kita coba yang oke atau yang channel ya. Coba tunggu, sabar. Regression, logistic regression, linear regression, dan multiple. Yang lab semua ya. Coba kalau kita coba satu lagi. Lab yang kita punya property channel nggak ya? Cancel. Sabar ya.
Tunggu bentar, Mam. Barangkali di sini ada. Oh, nggak ada, malah kosong ini di sini. Oke, berarti somewhere di situ lah ya. Oh, Kak Cika mesti cari ya. Oke lah. Sekarang Kak Cika nanti deh kalau gitu kita cari di resource lain. Yaudah. Ini tuh sekarang gini. Berarti kita sekarang pakai cara yang udah ada ya. Maksudnya pakai library ya. Sudah bisa dihitung pakai persamaan garis. Nah, selalu ya kalau training, Amam katakan kita punya data 30 ya. Ini kan sampai 3 sampai 3 3 halaman isinya 10 kan. Berarti datanya 30. Nah, biasanya kita split data set. Ingat nggak yang kata Kak Cika? Kalau kita punya data, itu harus dibagi. Sebagian buat belajar, sebagian buat dites. Jadi train atau tes. Biasanya kalau nggak 80 buat train, 20 buat tes, 70, 30 gitu ya. Nah, kita terserah nih mau gimana gitu. Nah, ini kita split nih. Jadi di sini kita split ya. Lupa ya, ini belum di run ya. Oh, ini di run dulu. Ini udah dapat datanya, baru kita split. Nah, Kak Cika jelasin dulu ya. Nah, sekarang kita tuh manggil sklearn. Sklearn itu adalah modul library di Python untuk manggil eh, fungsi-fungsi atau algoritma-algoritma machine learning atau AI ya. Nah, dia tuh udah punya yang namanya linear regression, which is this one gitu yang kita pakai. Tapi sebenarnya kalau mau dibandingin sama perhitungan manual juga bisa. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk saat ini, kalau nanti Kak Cika nemu bahannya, nanti Kak Cika tunjukin. Tapi kalau nggak, kita move on aja dulu. Nah, ini ya, Mam. Udah kan? Dia bilang, eh, kita manggil ya, import train test split. Nah, ini kita split nih, Mam. Kita bilang bahwa, oke, untuk X-train kita split, X-nya dibagi untuk train dan tes, Y-nya juga dibagi untuk train dan tes. Di split, tes size-nya tuh sepertiga. Berarti kebayang nggak? Berarti buat ngetesnya tuh sepertiga, berarti buat trainnya 2/3 dong. Ya nggak? Berarti kalau kita punya 30 datanya, 20 buat train, 10 buat ujian gitu. Jadi kalau sesuai data yang kita punya, kalau dari sini gitu ya, ini kan 30 data. Berarti kalau misalnya ini itu berarti buat tes adalah 10, buat train itu 20 gitu ya. Train 20, tes. Nah, ini komposisinya gimana? Komposisinya itu untuk setiap X sama Y-nya gitu. Jadi X sama Y-nya 20 dan mereka berpasangan ya gitu ya. Misalnya, yang mana Kak? 30 10 pertama apa 20 pertama nggak tahu. Biasanya sih diambilnya random gitu. Jadi nanti ngambil dari 30. Jadi kayak misalnya kita punya 30 soal, 10 soal pertama bukan, nggak tahu. Biasanya dia ngambil yang mana aja gitu. Jadi pokoknya asal komposisinya 80-20 apa 70-30 gitu ya. Kalau ini kan berarti komposisinya 70-30 ya, sepertiga lah ya gitu ya. Oke, udah ya. Ini kan kita udah ambil ya separuh sepertiga buat tes ya. Oke, udah. Sekarang kita masukin ke dalam training setnya gitu. Jadi di sini kita bilang bahwa oke, sekarang import kita pakai linear regression kan. Kita pakai regressornya adalah linear regression, kita feed data-datanya untuk dimasukkan ke dalam persamaan matematiknya. Jadi dia akan run gitu. Oke, ini berarti training kan? Nah, sekarang pertanyaan Kak Cika gini, Mam. Abang kebayang nggak yang dimaksud dengan train itu apa gitu? Kalau yang pernah Kak Cika jelasin di awal-awal kelas kita kan ya, training itu adalah pada saat misalnya dia punya apa koneksi antar sel kan, antar neuron di mana dia punya bobot kan. Nah, kalau kita misalnya punya data secara statistik, terus kita punya data nih. Si data ini tuh kan bisa macam-macam ya. Nah, gini ya, katakan misalnya over the years, bisa jadi pertambahan COVID per hari gitu ya, Mam. Kan nggak mungkin linear banget juga kan. Mungkin dia begini gitu ya, kadang-kadang naik gitu, kadang-kadang malah turun gitu. Kebayang nggak sama misalnya? Ini saya days ya gitu ya. Ntar Kak Cika jelasin dulu konteksnya. Ini days, ini number of infection gitu misalnya. Ini saya katakan data COVID ya, gitu ya. Nah, plottingnya tuh kan datanya gini ya, Mam ya. Scattered kan, maksudnya per hari itu kan di sini hari pertama, hari kedua gitu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maksudnya nggak selalu naik kan. Pertumbuhannya tuh nggak selalu, kadang-kadang
ada yang sembuh terus udah gitu ya, jumlah kasus aktif lah gitu ya, atau terserah nih eh, apa datanya tuh mau selisihnya gitu jumlahnya gitu. Jadi kayak hari ini 10, tiba-tiba 15, tiba-tiba 17 gitu ya. Kan tapi kadang-kadang tiba-tiba 200. Terus nanti tiba-tiba berapa gitu ya. Kan datanya gitu ya. Nah, si linear regression itu adalah kita tuh narik garis gini dari data yang ada. Nah, si garis ini tuh adalah garis linear di mana dia akan menghitung. Jadi nanti ya kalau ada rumusnya Kak Cika tunjukin deh. Sebenarnya dia mean square aja rata-rata. Jadi kita tuh nyari garis di mana persamaan garis ini itu ada rumusnya kan. Kamu tahu kan I sama dengan MX plus B lah kali gitu ya. AX plus B atau apa gitu kan. Persamaan garis itu kan cuman gini ya. Maksudnya tergantung si Y ini kan tergantung dari kemiringan Y ini kan. Sama ditambah dia B-nya mulai dari mana gitu ya. Kebayang nggak persamaan garis? Nah, si persamaan garis itu dihitung berdasarkan data yang kita punya gitu. Jadi misalnya gini, kok garisnya gini Kak? Kenapa garisnya enggak? Misalnya kenapa garisnya enggak begini gitu? Kenapa garisnya enggak gini? Atau kenapa garisnya enggak gini misalnya? Enggak gini misalnya. Enggak gitu misalnya. Kenapa? Karena kita mencari persamaan garis yang dekat ke semua representasi titiknya gitu, Mam. Jadi ini kan ada si garis itu kan harus ngelewatin banyak representasi titik ya. Dia akan ngitung mean square-nya. Jadi rata-rata eh, akar kuadrat dari jarak dia ke setiap titik. Artinya apa? Dia akan mencari garis yang dekat dalam tanda kutip ya, dekat ke semua titik. Artinya mewakili semua titik gitu. Jadi posisi dia tuh nggak boleh terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Dia harus harus mendekati semua titik secara adil gitu. Jadi ya udah dihitung rata-rata nanti ditarik garisnya. Nah, itu cara linear regression mengambil memutuskan garis gitu. Nah, si garis ini kan bisa kita terusin kan, maksudnya ya udah mau diterusin sampai 10 tahun kayak gitu kan ya, sampai mana kayak gitu ya. Terus kita bisa predik misalnya hari ke-200 kira-kira gimana kalau dia pertumbuhannya linear. Nah, COVID tuh kan kadang nggak linear kan, kadang-kadang dia berkurang sebenarnya gitu ya. Jadi dia tuh notes ya, Mam. Nanti Kak Cika tunjukin deh sheet datanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau predik nih, kok orang ya bisa ya predik, misalnya Kementerian Kemenkes atau misalnya apa ya, kawal COVID memprediksi atau pemerintah memprediksi puncak dari penularan COVID misalnya itu bulan April atau bulan apa atau Februari gitu ya. Kok dia tahu sih gitu ya? Itu tuh sebenarnya dia pakai persamaan, bisa pakai machine learning, bisa pakai statistik gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa pakai linear regression, Mam. Kenapa nggak bisa? Soalnya di satu titik penyebaran penyakit itu nggak linear. Karena kan kadang-kadang dia slowing down ya, kadang-kadang turun gitu, kadang-kadang naik lagi gitu. Jadi sebenarnya Hamam harus ingat linear regression itu adalah untuk sesuatu yang gradually increasing gitu. Jadi kalau saya kasus COVID-nya lagi naik gitu ya, saya oke 2 minggu ini lagi naik atau 3 bulan ini lagi naik. Terus kita tahu bahwa oke di sana terus nggak ada intervensi lain kayak misalnya belum ada vaksin, belum ada apa misalnya belum 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 ada PPKM, terus belum ada apa misalnya ya tindakan pencegahan lainnya gitu ya. eh, Dia nggak akan turun nih, dia bakal naik terus. Nah, itu boleh tuh pakai linear regression. Tapi kalau misalnya udah lewat itu ya gak bisa gitu karena nggak boleh. Nah, kenapa Kak Cika cerita hal yang gini supaya basicnya Hamam ngerti gitu karena nggak semua metode tuh cocok untuk data gitu. Datanya kayak gimana dulu kita mesti tahu dulu ini datanya kayak gimana, distribusinya kayak gimana, maksimum minimumnya gimana, terus variansnya gimana gitu ya. Jadi Kak Cika nggak tunjukin yang COVID tapi Kak Cika udah gambarin bahwa data COVID itu bisa dipredik gitu. Tapi selama dia lagi naik atau lagi turun. Tapi kalau dia lagi fluktuatif, itu harus dideketin pakai persamaan yang kayak gitu juga. Kayak saja oke, apa ya persamaannya? Mungkin sinus gitu atau apa? Eh, apa namanya? Ya pasti kita kita sesuaikan lah gitu ya dengan sebaran datanya. Oke ya, dah. Ini berarti kan kita jalani nih. Ini biarin dulu ya coret-coret ya.
Ini kan kita udah pakai linear regression. Nah, si linear regression itu fitting datanya, Mam. Jadi dia akan nge-fit ya si data-data itu sebagian untuk trade supaya dia kebayang gitu. Dia akan mulai ngerender garisnya gitu dari data yang ada. Nah, jadi pada saat itu dia ngitung tuh persamaannya. Oke, dah. Sekarang kan kita udah learn kan ya. Jadi Kak, yang dimaksud learning apa? Yang dimaksud learning itu sebenarnya sederhananya gini. Machine learning itu bentuknya apapun, mau dalam bentuknya neural nets yang Hama melihat waktu itu kan yang ada sel-sel, dia ada weight, bobot-bobotnya. Atau dalam bentuk persamaan statistik gitu, atau apapun gitu ya. Atau deep learning itu tuh adalah pola atau pattern. Nah, secara scientific gitu ya, pola atau pattern itu kan rumus. Jadi sebenarnya machine learning itu dia mencari data, perubahan data, lalu dia cari rumusnya gitu. Ngerti nggak Bang? Kelihatan nggak? Nah, itu pola gitu. Jadi kayak misalnya Bang punya persamaan, Y sama dengan X kuadrat plus 1 atau apa itu ya. Itu tuh kan rumus ya. Maksudnya, oh gue udah tau lah gitu. Eh, datanya tuh gitu gitu. Polanya tuh gitu. Nah, ini juga gitu. Dia kan ngerender garisnya sambil nyari persamaannya gitu, sambil ngitung. Gue miringnya harus gimana nih supaya jarak jarak gue adalah rata-rata dari semua data yang ada gitu. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita predicting text test result. Hamam udah tahu kan dia di-train kan pakai 20 data. Jadi dia akan ngambil 20 data dari sini, lalu dia hitung render garisnya kayak gimana gitu. Dia akan plotting garisnya kayak gimana. Sekarang kita bilang, ya udah tuh kalau gitu sekarang lu predik ya. Kan tadi gue udah ajarin 20 data nih gitu. Jadi dia kayak ngasih tahu. Sekarang gue kasih tahu ya. Ingat gak Hamam yang Kak Cika pernah kasih data yang misalnya orang kalau berat badannya segini, tinggi badannya segini tuh dia kurus atau gendut gitu ya. Itu kan kalau kalau kita sebenarnya bisa loh, Mam. Jadi secara subliminally, subconsciously gitu ya. Kita kan juga bisa ya, Mam. Bisa. Kok tahu sih misalnya lagi naik sepeda nih, Mam, atau lagi nyetir. Kok tahu harus ngerem? Emang lu tahu jaraknya berapa? Kok tahu sih? Ya, itu kan muscle memory, Kak. Enggak, itu matematik. Terus saya lagi lari nih atau lagi jalan gitu. Terus kita tahu mau ada orang, kita kita merubah kecepatan dan arah gitu. Itu matematik. Tapi subconsciously gitu, subliminally di otak kita tuh matematik. Nah, ini juga sama. Jadi dia tuh juga gitu, misalnya kayak dia nebak nih ya. Oh, kalau 8 kita kasih tahu. Kalau 8,2 years experience itu gajinya 113,812 gitu ya. Whatever that means to you, pokoknya begitu gitu. Kita kasih tuh 20 data kayak gitu, nanti dia kan akan lihat polanya gitu. Kayak kita ngeliat orang kayak, oke nih kalau lihat cewek tingginya, kalau kayak gini bentuknya nih kayaknya BMI-nya sekian gitu ya. Lama-lama kan abang bisa gitu ya, bisa ngelihat, oh ini kayaknya beratnya segini lah, kira-kira nih orang beratnya segini. Kok tahu sih lo dia beratnya segitu kira-kira? Ya matematik loh itu gitu. Kita ngitung berdasarkan dimensinya dia, terus pengalaman kita, statistik which is kan, pengalaman tuh udah statistik. Gitu. Nah ini juga sama, oke ya, udah diajarin 20 data. Sekarang kita kasih tahu, sekarang gua kasih 10 data, bisa tebak nggak? Begitu. Hamam kebayang nggak? Nah, jadi dia bilang, tolong ya, nih ya, ini tuh soal ujiannya, Mam. Jadi dia bilang, saya coba kamu jawab uh, untuk semua X test ini. Jadi nanti di tes misalnya, oke udah belajar ya sekarang. Sekarang tebak, misalnya saya kasih X-nya misalnya X testingnya berapa gitu ya. Misalnya kalau 5 tahun berarti berapa gajinya? Kalau misalnya dia 70 tahun berapa gajinya gitu kan? Ah, itu tuh dia kalau udah punya rumusnya kan tinggal masukin rumus ya, Mam. Bener gak? Nah, oke, berarti dia juga gitu gitu. Ini kan soalnya nih pas lagi ujian. Oke, sekarang dites ya. Ini soalnya. Coba tebak berapa gajinya kalau dikasih X test. X testnya yang mana, Kak? Eh, yang mana ya? Mau lihat nggak? Ini Kak Cika hapus dulu berarti ya. Amam kalau mau lihat chat testnya itu berarti di sini ya. Nah, ini soal tesnya. Jadi dia nebak. Kalau satu setengah berapa gitu ya? Kalau di sini kan ada, di sini kan ada. Kalau satu setengah berapa? 37,331 kan? Kalau nah ini Kak Cika pisahin ya di sini Kak Cika tambahin lagi code.
Di sini tuh ya prediksinya di sini deh, biar Hama bisa lihat. Jadi dia suruh nebak nih, coba 1,5, 10,3 tuh gajinya berapa. Nah, Yepred ini adalah jawabannya dia. Jawaban kita yang diuji. Jawaban dia ini. 40,835 120. Jadi dia kan ada 10 ya, Mam. Ini jawabannya juga dia ada 10. Tapi kan kalau kita ngintip di data benerannya, untuk 1,5 tahun itu kan sebenarnya dia datanya 37731 kan. Dia jawabnya ini kan. Ini kan. Gitu. Nah, ini tuh jawaban benernya. Nih, iya tesnya tuh ini jawabannya. Which is yang ada, yang data yang kita punya gitu, the real datanya. Nah, hasil dari learning adalah ini. Kok angkanya nggak persis sih, Kak? Iya kan, persamaan garis nggak, titiknya nggak akan persis sama gitu. Cuman ancar-ancarnya mah mirip, bisa buat prediksi aja gitu. Jadi sebenarnya ada selisih ya, kayak ini ya, misalnya ini sama ini agak jauh ya, oke. Tapi yang ini oke lah ya, 2123 gitu ya. Terus yang ini 65, oke lah dia 57. Cuman mirip aja. Karena nggak bisa persis sama, karena dia kan prediksi garis gitu, Mam. Bayang nggak? Tapi itu cara kita, itu tuh bisa digunakan, linear regression tuh sebenarnya penting untuk apa namanya, perkiraan aja gitu. Ancer-ancer kayak misalnya, oke nih kita nebak ya. Katakan ya, wah ada outbreak nih, kena Ebola gitu. Paling nggak kita harus nebak, atau misalnya ya gitu, kita harus nyiapin berapa banyak obat nih gitu kan, ada ancar-ancarnya, udah 100.000 lah atau berapa, kita pasti nyiapin obat berapa banyak gitu. Nah sekarang kalau Kak boleh nggak misalnya kita kasih nilai yang emang nggak ada di sini. Hamam lihat kan dia udah di train ya. Nah biasanya tuh tahapannya gitu, kita punya data 2/3 buat belajar, 1/3 buat ngetes, buat ngelihat aja lu bisa atau enggak. Setelah itu kita melakukan testing dengan data yang nggak ada, yang nggak pernah lihat. Kayak misalnya udah belajar nih anjing kucing anjing kucing anjing kucing gitu ya. Terus dikasih soal kucing yang kita nggak pernah lihat, kucing Persia gitu atau kucing apa gitu. Nah ini juga gitu, ini kita kasih soal yang nggak ada di data, tidak ada loh ini. Gitu. Ya udah kita bilang lu predik deh, bisa nggak predik kalau udah 40 tahun gajinya berapa? Dia bilang kalau udah 40 tahun tuh gajinya 406,53 gitu. Which is nggak tahu ya. Dia kok tahu sih dia ya? Dia narik garisnya doang, Mam. Jadi dia udah punya garis, dia udah punya persamaan garis. Ya dia udah tahu gitu. Jadi di 40 tahun tuh dia angkanya berapa gitu di sini gitu. Udah Mam kebayang. Nah, ini adalah machine learning yang paling sederhana. Paling gampang. Itu linear regression tuh adalah orang harus tahu lah linear regression gitu. Setidaknya itu the simplest ya, gitu ya. Kalau Kak Cika boleh tunjukin sedikit aja, manual calculation of linear regression Python, coba ya. Nah ini. Nah ini Mam. Kak Cika pernah bilang kan, nah kayak gini. Jadi dia tuh si titik merah ini tuh kan garisnya ya, si hijau ini datanya. Jadi dia tuh mencoba mendekati semua data yang ada dengan rata-rata gitu. Jadi rumusnya makanya ada kuadrat gitu. Ntar dulu ya. Nanti ada polynomial regression maksudnya. Kok dia nggak ada sih contoh manualnya? Tuh. Nggak ada persamaannya. Tunggu, jangan-jangan yang ini berarti. Oh ini aja. Ini. Nggak usah pakai skalen board nih nggak? Tunggu ya, Mam. Kita tunjukin dulu ya rumusnya aja biar kebayang bahwa sebenarnya semuanya itu rumus. Ini kan rumus. Ini yang tadi iya sama dengan
MX plus B yang Kak Cika bilang. Nah, ini tuh rumus ini ya, kayak datanya kayak gini. Nah, kalau datanya kayak gini gimana gambarnya? Narik garisnya gimana? Kan bisa bisa misalnya mau kemiringannya kan. Nah, ini yang harus dihitung. Nah, ini rumusnya, Mam. Method of least squares of beta by author. Ya, ya, ya rumusnya emang rumusnya. Jadi kayak gini, dia akan ngitungnya sigma dari semua titik yang ada, dia selisih X-nya terhadap rata-rata sama selisih Y-nya terhadap rata-rata dibagi sama semua sigma titik yang ada gitu ya. Semua titik dengan rata-ratanya selisihnya dikuadratin tuh dia kemiringannya berapa gitu. Sebenarnya cuma gitu persamaan garis. Makanya ada macam-macam sih ya, ada yang residual sum, ada yang dan seterusnya, tapi yang Kak Cika mau jelasin itu. Oke, jadi rumusnya itu cuma ngitung jarak antar titik aja sebenarnya. Alright, sampai situ oke ya, Mam. Nah, sekarang kita pakai visualisasi kan. Nah, biasanya tuh data tuh, ini kita kalau kita predik ya, Kak boleh nggak predik misalnya kalau saya udah 100 tahun gitu bisa nggak? Ya bisa aja, ditarik aja garisnya gitu. Kalau udah 100 tahun tuh jadi 961.691.410 gitu, Mam. Ya, whatever lah ya, ini bisa ya. Nah, sekarang yang paling penting tuh ya sebenarnya di machine learning itu adalah eh, atau data itu kan plotting ya, plotting data. Yang tadi kan Kak Cika bilang ada matplotlib, Mam. Nah, itu buat ngeplot. Sekarang kita bilang ya, kita ngeplot. Kita bisa nggak ya ngeplot data X train sama Y trainnya? Ini kan yang dari sini ya. Itu kalau kita plot, kita bilang warnanya merah, itu semua data train diplot di sini. Jadi kalau Kak Cika running lagi, tuh. Itu sama dia di plot nih semuanya. Si garis biru ini tuh hasil perhitungan yang tadi kita dapat dari regressionnya. Tapi kan kalau scatter, jadi beda ya, Mam. Kalau plot PLT scatter tuh emang titik-titik yang scatter. Kalau PLT plot tuh biasanya garis. Nah, dia akan PLT plot itu dia akan bilang X train sama prediksinya warnanya biru. Jadi dari X yang train ini, dia akan prediksi garis birunya. Terus ini kita bilang title-nya salary versus experience, year of experience itu buat label X-nya, salaries buat label Y-nya, terus ditampilin. Udah gitu aja. Nah, kenapa datanya cuma sampai 10? Ya soalnya kan years of experience cuma sampai 10 gitu. Nggak ada gitu. Jadi dia ngeplotnya cuma sampai sini. Kalau kita punya data untuk sampai 50 tahun ya dia akan expanding semua datanya juga, dia akan plot semua juga gitu, Mam. Dah ya, kita persamaan garis. Dah, sekarang, lah ini apa? Sama aja. Oke, udah. Sampai sini Hamam udah jelas, Kak? Clear ya? Oke lah, gitu lah. Ya, Sip. Good. Kalau ada pertanyaan, tanya. Nah, sekarang saya Kak Cika mau jelasin multiple linear regression. Nah, kok multiple, Kak? Sekarang Kak Cika mau bilang bahwa data tuh kan kadang-kadang nggak sederhana ya, Mam. Nggak cuman itu gitu ya. Sekarang boleh, Kak. Sekarang Kak Cika tambahin 50 startup ya. 50 CSV. Kita lihat sekarang ya. Kita lihat data set lain. Nah ini. Mam, Hamam tuh mau asrama kemana sih, Mam? Senen. Kak Cika ditinggalin. Oh, ini ya. Nih ya, Mam. Ini data kita. Oh, kalau kamu mau lihat yang lebih gede nih. Jadi ini cerita bahwa ini gimana sih supaya nggak usah lihat. Ada. Ini ganggu kali ya. How do we hide this? No, I don't want. Nggak usah ada. Sheet name. Alamak. Ini view-nya ini. Nah ini, Mam. Datanya tuh R&D. Jadi kita punya startup di perusahaan startup. Dia itu ada data ini ya. Ini kurang jelas. Nih.
dia punya data spendingnya untuk research and development, ada biaya administrasi, ada biaya marketing, posisinya ada di mana, profitnya ada berapa. Kebayang. Jadi dia tuh ngomongin tentang startup ya. Ada 50 startup di mana dilihat dia spending untuk research, administration, marketing, sama profit berapa. Kira-kira kamu kebayang nggak dengan data ini tuh yang mau kita lihat apa sih? Dan state-nya gitu ya. Sebenarnya kalau kita juga punya Mam. Jadi di Indonesia tuh kita pemerintah itu kan juga ngelihat perkembangan UMKM ya sama startup gitu. Kayak misalnya oh startup ini sukses dia bisa jadi unicorn kayak Gojek, eFishery gitu ya. Perusahaan jadi perusahaan besar gitu. Traveloka lah atau apa gitu. Pemerintah tuh kan pasti misalnya oh oke nih kayaknya bagus nih bisa gue steroid nih bisa dikasih suntikan apa namanya dijadiin mereka mau invest gitu ke perusahaan itu gitu. Nah, kalau Hama melihat dari data ini yang bisa kita machine learningin apa? Kalau kita punya data ini, kita kan pasti pengen lihat ya, maksudnya startup apa yang kira-kira profitnya gede ya nggak? Kalau Hama menjadi investor, Hama mau invest ke yang mana? Nggak tahu kan ini bentuknya angka kan mana? Nggak tahu Kak. Ya, Ya kan intinya apa? Intinya Hamam pengen tahu yang mana yang profitnya bakalan besar kan. Tapi kan kalau nggak hmm, di kita tahu yang mana, ya nggak. Nah, terus kalau kalau secara kasat mata sih kita bisa lihat aja. Oh ya udah deh, di sort aja berdasarkan profit yang mana yang profitnya gede gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita mau lihat nih komposisinya. Perusahaan mana yang misalnya spendingnya gini untuk apakah kalau profitnya besar kalau spending di R&D-nya besar? Ataukah dia profitnya besar kalau administrationnya kecil? Atau marketing spend-nya besar? Yang gimana gitu. Nah, itu sekarang kita lihat sekarang nih ya, Mama. Kita ambil nih datanya. Oke, ini Kak Cika udah masukin datanya, Kak Cika run. Kita ambil 5 data pertama. Oke, udah kemasuk ya. Ini selalu pengen lihat gininya ya, lucu. Kategorinya ada distributionnya bagus. Sekarang values-nya juga bagus. Reset, walaupun nggak ngerti semuanya juga sih. Tapi kita bisa lihat berdasarkan kategorinya ya loh. Bukan? Dan ada perintahnya juga. Oh, sekarang matplotlib tambah bagus nih. Oke lah ya. Nah, itu data ya, profit. Sekarang ingat nggak, Mam? Setelah kita ambil datanya, itu kan kita bacanya read CSV lagi kan. Masuk ke data data masuk ke data set lagi ya. Maksudnya ke data frame-nya Python. Udah gitu, kita masukin ke X sama Y lagi ya. Kalau saya kayak gini berarti kan, nah sekarang ini tuh udah multilinear regression, Mam, karena nilainya nggak cuma satu. Nah, ini tuh udah agak ribet nih. Kalau mau dihitung manual juga, ya lumayan lah capek lah. Tapi kita kan sekarang lagi fokus ke machine learning-nya. Nah, kita tuh jadi punya gini, Mam. Oke, kita punya sumbu X, agak keriting nggak apa-apa ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang kita mau lihat tuh sebenarnya kan ini kan kolom 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, Mam perhatiin bahwa yang jadi X itu yang mana, yang jadinya yang mana kalau tadi. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini tuh kan X-nya. X itu adalah semua data nih ya. Ini kan jadi beda ya. Ada koma min 1. Berarti semua data sebelum data terakhir gitu. Semua data dari awal, dari 0 sampai sebelum terakhir itu adalah masuk ke Y. Jadi RD spend, administration, marketing spend itu masuknya ke X. Jadi kamu kebayang nggak? Jadi ini itu tuh masuknya ke X semua. Maksudnya tiga kolom pertama ini, sorry, 4 kolom pertama ini ya, ini angka Chicago ya. Ini 4 kolom pertama itu jadi X dan 1 kolom terakhir ini jadi Y. Jadi ini tuh profit, Mam. Ini kita mau lihat profit. Kita mau lihat, kita mau tebak perusahaan mana yang kira-kira profitnya akan bagus gitu ya. Kita bisa 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 lihat pola apa dari spending mereka gitu. Dan mungkin state-nya juga dia tinggal di mana gitu ya.
Nah, si X ini itu punya 4 ini angka, Mam. Jadi dia multi value makanya. X-nya tuh multi value, gak kayak tadi. Kalau tadi kan value-nya cuma apa? Tahun kerja kan. Kalau sekarang ada 4 gitu. Kalau kamu lihat. Jadi pada saat kita bilang oke, si X ini punya 4 kolom dan Y ini punya 1 kolom. Oke ya, dah. Berarti ini kita plot. Kita masukin terus kita print. Ini X-nya dan ini Y-nya. Nah, sekarang Kak Cika kasih contoh yang berbeda. Mam, perhatiin ya. Aduh, deprecated. Masih bisa nggak ya? Kita tuh harus ngasih label encoder. Jadi kita encoding kategorinya gitu. Masih bisa nggak ya? npfloat is deprecated float to silence the warning, just use float by itself. Tunggu, yang mana sih? npfloat ya? Mana nggak ada npfloat? Oh, ini aja maksudnya. Ini gini, biar nggak error. Malah nggak bisa. Harus npfloat, Bang. Ya udah nggak apa-apa, ada error dikit ya. Kok nggak bisa? Tunggu. Gimana sih, Mam? Edit. Undo. npfloat is deprecated. Float is used. Float by itself. npfloat. Tapi ini sekarang jadi nggak bisa. Tunggu ya, Mam, bentar. Tadi bisa loh. Oke, tenang. Hold on ya. Sebentar. np array. Oke, tunggu. Sekarang kita coba dulu ini. And then we try again. Oke, bisa. Errornya deprecated, biarin aja. Oke, nanti Kak Cika jelasin ya. Kenapa kita harus pakai encoder. Tapi ini labeling lah intinya. Nah, sekarang kita coba ini tuh ya, avoiding dummy variable trap itu kita ngecek aja. Semua X ini kita print apakah benar ada angkanya gitu ya. Tapi sebenarnya tadi tuh Kak Cika kayak lihat ada yang kosong nih. Ini kan kayak ada marketing spend tuh ada yang 0, tapi nggak apa-apa ya. 0 sih nggak apa-apa ya. Ini dia nggak spend R&D sama sekali dong berarti. Tapi datanya oke ya. Oke, udah. Nah, sekarang ingat, Mam, kita mulai ngetrain nih. Ngetrennya kayak tadi aja sama, cuman kalau dia 80-20 nih. Jadi test size-nya bukan sepertiga, tapi 0,2. Berarti ini datanya kita punya berapa data sih tadi? Nggak tahu lah ya berapa ya. Dari sekian data ini, 50. Berarti 20%-nya dari 50 itu dipakai buat tes. Oke, kita tes, jalan, kita fit kayak tadi ya, fit aja, ngefit garisnya gitu. Terus kita prediction the result. Nah, tapi sebenarnya kalau Hamam lihat gitu ya, ini tuh ada banyak garis gitu loh, Mam. Karena X-nya tuh multi-valued. Katakan misalnya Kak Cika gambarnya gini ya. Misalnya ini Kak Cika kasih indikatornya misalnya ini merah ya. RD spend-nya. Misalnya ini RD spend-nya gitu ya. Ini RD spend. Ntar dulu. Berarti X-nya kan nggak bisa diplot, Mam. Nggak bisa diplot gitu karena dia multi-valued. Nggak bisa. Dikebayang di kepala aja, dibayang di kepala. Nggak bisa gitu. Multi-valued itu karena dia dimensinya jadi banyak gitu. Ini gimana cara ngejelasinnya? Ya pokoknya gitu ya. Ntar kita lihat hasilnya aja dulu biar Hamam nggak bingung. Oke, udah. Nah, sebenarnya bisa diplot tapi pisah data ya. Udah. Berarti kan Kak Cika tes ya.
Kacika tes misalnya gini. Oke, sekarang udah learn, udah di train. Sekarang kita predik ya. Regressor predik untuk X testnya. X testnya yang mana? Nggak tahu. Pokoknya X testnya coba ya kita cek. X testnya itu yang tambahin aja di sini ya. X testnya itu yang dia pakai yang mana sih? X test. Karena kita nggak tahu dia ngambil yang mana aja kan. Ini X testnya yang ini. Pokoknya dia ngambil dari 50 tuh 20%, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kayak 20% kan. 1/5 kan. 1/5 dari 50 kan 10. Nah, dia suruh kita punya data gini. Dia suruh ngepredik kira-kira profitnya berapa gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita tuh mau tahu ya rumusnya gimana sih kalau misalnya kita bisa dapat profit yang gede. Begitu. Nah, Y-testnya itu adalah ini. Jawabannya dia ini. Ini tuh profitnya 103. Ini segini. Ini segini gitu ya dan seterusnya. Sementara bukan dong. Ini tuh jawabannya sementara hasil prediksinya yang ini. Nah, ini saya tukar aja kali ya. Ini tuh sebenarnya X test aja. Ini X test. Ini lihat testnya biar kelihatan dekat nih. Nah, jadi ini tuh Y yang dipakai ngetes, X yang dipakai ngetes. Ini adalah jawabannya, kunci jawaban. Ini adalah hasil ujiannya. Mama lihat deh. Mirip nggak? Ya lumayan lah ya. Yang ini kan 10,3 ya, 103.000. Oke lah ya. 144 sama 132 lumayan. 146 sama 132 oke lah. 77 sama 719. 191 sama, ya pokoknya more or less kurang lebih mirip lah prediction-nya. Nah, kalau kita plot, ini tuh plotnya jadi banyak, Mam, karena kita harus pisah gitu. Plotting, karena kan dimensinya jadi banyak, multi value gitu. X-nya tuh kadang-kadang R&D, kadang-kadang administration, kadang-kadang, maksudnya jadi ada yang berbeda. Nah, si state ini nggak dipakai, harusnya bisa loh. State ini bisa aja sih kita mau pakai New York, California-nya, tapi tampaknya nggak dipakai sih. Tapi kok dia bilangnya ini sih ya, tadi tuh kan ini dipakai. Harusnya bisa loh. Bisa juga kita analisis gitu. Oh, 4 itu berarti sampai, iya sampai 4, sampai sebelum 4 harusnya. Tapi nggak dipakai ya state-nya. Sebenarnya bisa. Jadi nanti kita labeling, kayak misalnya New York itu 0, California 1, Florida 2 gitu ya. Ntar kita bisa hitung, kira-kira berdasarkan kota, mempengaruhi profit dia nggak? Soalnya kan kalau kita bikin startup, misalnya di Bandung sama di Jakarta ya, mungkin di Jakarta opportunity-nya lebih besar, profit bisa besar, cuman biaya operasional di Jakarta gede banget. Kalau di Bandung mungkin profitnya nggak besar banget, tapi operasionalnya lebih rendah gitu. Nah itu tuh bisa dianalisis, Mam. Dah, kalau gitu kita sekarang lihat ya. Set the features of our model there as potential input. Kita bilang fiturnya adalah spending di R&D, administration, sama marketing spend. Ya udah, berarti X-nya berdasarkan mereka bertiga kan. Sementara Y-nya itu profitnya. Jadi kita akan melihat plotting profit berdasarkan 3 fitur itu. Nah, kayak gini. Gimana nih bacanya? X-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa, oh ternyata, bisa baca nggak? Pokoknya si sumbu X-nya itu adalah si RD spend, pakai warna apa dong biar jelas. RD spend, biru aja ya. Ini RD spend ya, ini R&D. Ini tuh buat administrasi. Ini buat apa? Marketing. Nah, data itu nggak selalu cakep sih, gitu. Maksudnya kadang-kadang data itu nggak seperti, nggak semudah itu untuk dianalisis gitu. Nah, kalau untuk R&D, Hama bisa lihat kira-kira gimana. Dikelihatan ya, kalau dia spending buat research and development tuh profitnya makin gede gitu. Ya iyalah, saya kayak misalnya, oh saya punya perusahaan ini, terus dia ngeriset kan. Gimana ya caranya buat produk yang lebih
lebih bagus misalnya. Katakan misalnya mobil, dia lebih hemat energi, dia lebih akselerasinya lebih cepat, terus dia lebih murah. Apalah gitu ya. Pokoknya yang riset untuk memperbaiki produknya. Nah, ini dia naik nih, Mam. Gitu kan ya. Nah, yang nggak jelas tuh ini nih. Ini tuh emang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi memang kadang-kadang antar dua sumbu itu tidak ada korelasinya. Kayak misalnya gini, ada nggak korelasi antara lulus ujian sama ukuran sepatu misalnya gitu? Kan nggak ada hubungan gitu kan ya. Ini juga kayaknya nggak sih somehow gitu. Karena administration itu kan atau biaya administrasi itu sangat tergantung gitu. Nggak bisa dikorelasiin sama profit kan. Walaupun mungkin ya udah deh sih kalau saya lu bisa hemat misalnya nggak usah ngabisin duit buat beli mesin fotokopi, nggak usah ngabisin kertas, nggak usah ngabisin listrik, eh, nggak usah punya kantor. Mungkin profitnya juga nambah ya, bisa sih. Cuman di sini nggak di data ini tidak terlihat gitu ya, nggak gitu jelas. Jadi nggak berarti kalau misalnya spending administration-nya kecil dia jadi banyak profit gitu. Jadi emang scattered aja ini mah emang susah lah untuk dianalisis gitu. Nah kalau marketing kayaknya ya lumayan gitu ya. Kalau kita spending buat iklan, buat live TikTok, bikin baliho atau ngadain promo itu kelihatannya profitnya nambah gitu. Nah ini Kak Cika nunjukin eh, apa namanya datanya dulu. Jadi Hamam kan nggak terlalu pusing gara-gara kemarin, karena udah data science kan jadi oh tahu ya ini lagi analisis datanya. Oke ya. Dah. Sekarang itu datanya kan. Sekarang kita ini tuh apa sih? Ini data. Nah, ini data yang kita punya ya. Administrasi spend itu ya. Oke. Sekarang kita nggak mau pakai. Nah, karena si data ini nggak penting ya, Mam, kelihatan nggak di sini? Nggak ada, maksudnya confusing kan ya. Kita tuh bisa buang aja. Udah dah, gue nggak mau administration, dihapus aja di drop. Nah, terus kita print lagi X-nya. Nah, udah, kita cuma analisis dua ini aja. Oke, korelasi antara RD spend sama marketing spend terhadap profit gitu. Ini datanya kayak gini. Nah, kita bisa lihat distribusinya ya, Mam. Ini tuh bagus sih. Jadi kita bisa lihat distribusi RD spend-nya, frekuensinya gitu ya. Jadi untuk distribusi spending di sekian itu ada berapa banyak gitu. Ini sebenarnya melihat distribusinya aja. Bisa di 2D, bisa di 1D, tapi nanti ini belum kita analisis lah ya. Tapi intinya begitu. Oke. Udah. Sekarang kita mau coba. Sekarang tadi kan Kak Cika bilang ya, Mam, kita nggak bisa gambarnya, Mam, soalnya dimensinya nambah. Kamu bisa ngebayangin nggak sih 4 dimensi? Kan nggak bisa ya. Sumbunya gimana gitu. Nah, kan kalau kita tadi kan cuma 2 dimensi, X sama Y kan. X sama Y kan. Dimana X itu adalah jumlah tahun dia kerja, yaitu gaji. Nah, kalau misalnya dia ada RD spend, ada administration, ada marketing spend, ada state misalnya. Nggak bisa gitu. Nah, tapi karena kita nggak pakai administration, sekarang kita bisa bikin satu sumbu lagi, yaitu Z gitu. Nah, jadi kita bisa bilang misalnya X yang ini itu adalah R&D, si Z ini adalah marketing gitu. Marketing di sini. Nah, itu bisa digambar jadi kayak gini gitu. Gitu. Jadi sekarang karena cuma 2 value-nya, kita bisa gambar sumbunya. Tapi jadi 3 dimensi. Nah, kamu perhatiin bahwa di sini kita bilang, oke sekarang kita pakai 3D ya, kayak Jungkook 3D. Ad subplot, kita plot projection-nya 3D. X1-nya adalah RD spend, X2 adalah marketing spend. Jadi sebenarnya bisa Z atau ini X1, ini X2 gitu ya, terserah. Pokoknya ini kita punya 3 sumbu. Terus kita scatter nih nilai X1, X2-nya, color-nya merah gitu ya, markernya 0 gitu ya, titik-titik gitu. Nah ini titik-titik ini adalah nilai-nilai dari
spending RD-nya buat penelitian sama buat marketing gitu, buat iklan. Ya udah, terus kita plot aja. Nah, tapi kan jadi kita bisa lihat ya, profit tertinggi itu berarti kalau kayak gini kan misalnya di sini kan ini rendah nih profitnya, Mam, kan di bawah ya. Kita kan sebenarnya pengen lihat yang di area ini kan, maksudnya atau di area sini lah ya, di atas sinilah, di area atas yang di atap gitu ya. Nah, yang mau kita perhatiin itu yang profit-profitnya tinggi. Nah, kalau kita melihat profit-profitnya tinggi, berarti yang kita lihat adalah yang ada di sini. Nah, ini nih, sekitar ini nih. Nah, kalau Hamam perhatiin kan, Hamam bisa tarik ya, garis ya. Berarti kalau gitu itu spending RD-nya tinggi, tapi ini berarti di sini ya. Ya, dia marketing spend-nya itu berarti di tinggi juga karena di sini ya kira-kira ya. Kebayang nggak, Mam? Dia posisinya di sini nih, floating di sini. Jadi artinya apa? Kalau kita mau profitnya tinggi, marketing harus tinggi, spending juga harus tinggi. Ya, kalau mau apes itu kan di pojok sini nih. Tuh. Nggak mau riset, nggak mau juga enggak dong, di sini tuh tinggi loh. Dia marketingnya tinggi tapi nggak mau riset. Profitnya rendah nih. Ini juga profitnya rendah di sini. Dia nggak mau riset tapi dia nggak mau marketing juga, di sini juga rendah gitu. Jadi kita di sini ya, di area bawah ini ya, kayak kalau kolam renang tuh di lantai dasar gitu, itu adalah yang nggak ada profitnya. Nah, kita tuh mau di profit yang di lantai atas gitu, yang di sini, yang di atas ini nih, yang di sini gitu ya, di atas sini lah pokoknya gitu. Nah, itu tuh bisa dicapai kalau kita mau spending buat RD sama marketing. Jadi nanti gitu ya, kalau kita jadi investor, misalnya, wah gue ada perusahaan nih, coba saya lihat profil perusahaan saudara, kayak gitu ya. Terus kita udah punya mesin learning ini kan, Mam, kita bisa masukin ke dia aja, oke. Dia spending R&D-nya sekian, sama marketingnya sekian. Coba lu predik profitnya dia, gitu. Nanti, oh, oke, ini kayak profitnya mantap nih, baru setahun udah segini. Ah, gue mau invest gitu, Mam. Jadi dengan cuman menggunakan apa namanya linear regression tuh kita udah bisa predik macam-macam. Oke, nah masih ada waktu. Sekarang Kak Cika mau nunjukin data. Sekarang kita pakai data apa? Data weather. Kan prediction paling gampang pakai 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 data ini kan, pakai data cuaca. Biar Hamam kebayang. Kok ke situ? Kok ke situ? Tunggu. Kak Cika mau buka dulu filenya. Weather ya? Weather CSV ya? Oke. Pas nih waktunya. Weather. Lebih 5 menit ya tadi. Kamu telat soalnya. Ketika gara-gara ketika lupa kirim link. Kok nggak ada, Mam? Weather data. Ini ya. Oke. Oke. Ini isinya apa sih weather data? Oke, weather data udah kita isi ya. Isi itu ya. Seperti biasa, Mam. Kita pandas, matplotlib, NumPy. Lama-lama Mam udah hafal dah. Udah ya, terus kita baca datanya, terus kita print. Kalau kita nggak pakai head, dia akan tampilin sekian data lah. Sekian data pertama. Which is nggak semua sih. Tapi kayaknya ini semua ya. Kalau nggak, kayaknya kalau lebih dari 100 dia pendekin. Nah, Mam lihat gak di sini? Kayak yang Kak Cika ceritain tadi. Kita punya temperatur, punya kecepatan angin, tekanan gitu ya, sama kelembaban. Nah, ini data kita nih untuk sekian hari gitu. Nah, kira-kira yang mau kita analisis apa sih dari kayak ginian gitu? Biasanya kan kita predik ya. Nah, ini tuh multi values lagi kan, Mam? Maksudnya di setiap harinya temperaturnya kan berubah-berubah, kelembapannya juga berubah-berubah kan. Dan lihat datanya kayak gimana. Oh, kayak gini nih. Wah, distribusinya kayak begini. Ya, Mam bisa lihat nih.
Untuk yang berbeda temperatur tuh gini distribusinya. Nanti Kak Cika ajarin juga distribusi misalnya Gaussian lah atau apa gitu ya. Nah, 2D distributionnya begini. 2D distribution tuh biasanya diaduin antara dua gitu ya. Temperatur sama apa gitu misalnya. Nih, kalau Kak Cika kalau Hama mau lihat. Alah, nggak bisa. Kemana? Sabar, sabar. Nah, kalau ini kan cuman distribusi aja berdasarkan frekuensinya. Nggak bisa digedein, Mam. Taruh, sabar. Nah, ini tuh kita bisa lihat kayak misalnya selesai. Ya ini antara dua ya, dua tuh di distribution tuh dua ya misalnya temperatur sama apa gitu. Value-nya tuh kayak gini untuk setiap kategori. Jadi dia per ini tuh ada peak-peaknya gitu ya. Nih di saat ini tuh paling panas. Kalau panas humidity-nya gimana gitu ya. Nah, tapi tidak semua hal ini tuh apa ya berhubungan gitu loh, Mam, berkorelasi kayak tadi gitu ya. Biaya administrasi itu tidak ada korelasinya, nggak apa-apa. Nanti kita analisis. Nah, sekarang dari data ini kita mau ngajarin mau learn apanya gitu. Nah, ini kita plot dulu berarti kan kita plot berbeda kan, Mam. Ini kita plot berbeda suhu, kecepatan sama tekanan udara. Nih, kalau Hama melihat Hama bisa kebayang nggak? Jadi, ini tuh kita menganalisis hubungan antara suhu terhadap kelembapan, kecepatan udara, angin sama kelembapan, sama tekanan udara sama kelembapan. Jadi, Y-nya itu kelembapan, X-nya itu tergantung. Nah, kalau Hama melihat yang pertama, kalau suhunya rendah, kelembapannya rendah. Kalau suhunya tinggi, kelembapannya tinggi. Kebayang nggak? Ya kan? Ini untuk yang pertama nih. Gitu. Yang pertama temperatur. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, kelembapannya juga tinggi kan? Enggak, terbalik, Mam. Sorry, Kak Cika ngaco. Ini gimana bacanya yang ini? Yang ini ya, yang ini ya sekarang ya. Yang ini ya. Nah, ini kan berarti yang X-nya itu kan temperatur nih. Ini kan humidity ya. Gitu, Mam. Nah, berarti kalau temperatur rendah, humidity tinggi. Kalau temperatur tinggi, humidity rendah. Gitu. Oke, yang ini adalah wind, kecepatan angin. Salah nulis. Wind, ini humidity. Nah, ini juga gitu ya kayaknya. Kalau kecepatan anginnya rendah, humidity tinggi. Kalau kecepatan anginnya tinggi, humidity rendah. Bener ya? Ya kan kalau banyak angin kan nggak terlalu lembab ya harusnya. Ya, oke. Dah. Terus, kita clear. Nanti ingetin Kak Cika share ini ya, jangan lupa. Nah, ini untuk tekanan udara. Nah, ini agak susah nih, Mam. Tekanan udara tampaknya tidak berkorelasi secara linear nih terhadap kelembapan nih. Soalnya gini bentuknya scattered nggak jelas ya. Jadi kan kalau kalau di yang dua pertama tuh ada bentuk linearnya ya, beginilah gitu ya. Ada perbandingannya terbalik gitu ya. Kalau ini nggak ada garisnya nih. Ini nggak ada garis nih, nggak tahu nih. Ini kayaknya tidak, memang nggak ada korelasinya gitu. Jadi bisa kita drop aja gitu. Oke, ini kita drop berarti ya. Ini kan data yang kita pakai. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang, enggak kadang-kadang, selalu kalau kita ngambil data untuk machine learning, itu kita mesti pilihin fitur-fitur yang paling kuat, Mam. Maksudnya paling kuat tuh yang paling signifikan mempengaruhi sesuatu gitu. Kayak misalnya kita punya data nih. Misalnya gaji, terus udah gitu pekerjaan, umur, merek mobil misalnya gitu ya. Ini orang bakal spending duit banyak nggak di mall misalnya gitu ya, atau di produk kita gitu. Mana aja variabel yang perlu? Kayaknya apa merek mobilnya berpengaruh, apa tergantung produk kita atau apa. Nah ini kita drop ya, pressure millibarsnya kita hapus. Jadi kita cuma punya temperatur sama wind speed aja. Karena ya udah kita nggak pakai. Nah ini kita plot nih. Kita plot, kita dapat hasil ini gitu. Nah, berarti kan Hama bisa lihat nih dari sini
Ini kayak yang tadi ya sama plottingnya. Berarti kalau analisisnya berarti gimana, Mam? Berarti kan kalau kita lihat ya, nah kalau 3 dimensi itu sebenarnya enggak sih, 2 dimensi juga bisa. Kita bisa lihat regionnya gitu. Nah kayak misalnya ini ya, eh, ini kan ini tuh di bawah sini tuh kan kelembaban rendah ya. Kelembaban rendah tuh terjadi biasanya kalau wind speed-nya tinggi, temperaturnya oke lah ya. Temperaturnya ini di sini gimana sih? Di area ini tuh berarti kalau gitu kelembapannya rendah, eh, tapi anginnya tinggi ya, cenderung tinggi, dan temperaturnya di mana aja gitu. Kelihatan nggak, Mam? Jadi untuk temperatur yang variatif, tapi eh, anginnya kencang, itu dia cenderung kelembapannya rendah. Tapi kalau kalau temperaturnya rendah, ini rendah kan ya di sini. Di sini kan rendah kan? Temperaturnya rendah, wind speed-nya apapun gitu ya, dia cenderung kelembapannya tinggi gitu. Nah, itu cara bacanya, region-regionnya tuh gitu, Mam. Jadi, oke, at least gitu ya, kita tahu bahwa kombinasi antara temperatur sama eh, kecepatan angin mempengaruhi kelembaban. Dan ini bisa kita pakai buat predik juga. Kayak misalnya, oke, kalau kalau gitu misalnya temperaturnya 12 misalnya, kecepatan anginnya 15, kira-kira berapa kelembabannya? Nah, itu berarti kita cari data di sekitar sini kan. 15 sama 12 ya, 12 sama 15 di sini gitu. Tapi nggak ada datanya. Ya berarti kita harus predik ya, pakai tadi yang tren itu. Jadi kita bisa tebak juga, oke kalau di sini kira-kira dia kelembabannya di mana gitu. Itu bisa juga sih, bisa juga. Gitu ya. Oke, nanti Kak Cika mau jelasin lagi sesuatu. Nah, udah. Nah, sekarang kita coba ya, predik ya. Eh, sekarang kita train nih sebagai linear regression. Kan tadi kita udah pilih ya. Oke, sekarang berarti yang korelasinya deket sama humidity kan temperatur sama kecepatan angin. Berarti kita train sekarang, Mam. Kita fit in, terus kita cek gitu ya. Dan ini tuh kita bisa predik bahwa oke, kayak yang tadi kata Kak Cika bilang, kalau misalnya dia temperaturnya 15, humidity-nya kecepatan angin 21, berarti humidity-nya berapa gitu. Ternyata humidity-nya setengah gitu. Oke, kebayangnya jadi dia bisa belajar kayak gitu. Oke. Nah, kita juga bisa predik ya. Nah, gini Mam, nanti tuh yang Kak Cika pengen Hamam lihat tuh variasi data, terus korelasi antar data, sama jenis-jenis machine learning-nya kan. Nanti kita pelajari terus ya. Nah, ada juga yang menarik tuh gini Mam, yang kita bisa analisis juga. Contoh datanya, Kak Cika tunjukin dulu ya. Contoh data tuh misalnya kita bisa juga pakai, tuh, tapi itu kalau nggak salah Kak Cika analisisnya bukan pakai itu sih. Tapi bisa juga sih. Tunggu-tunggu ya. Ada data, tunggu ya, Mam. Kak Cika analisis dulu. Ah, inilah ya. Kak Cika tuh pengen nunjukin ini ke Hamam. Sama satu lagi adalah, hmm, taruh dulu, medical. Ntar, Mam. Ini deh. Ini Kak Cika mau nunjukin data ya ke Hamam ya. Setidaknya. Dan, atau ini dulu deh. Tunggu, tunggu, tunggu. Nih. Kita punya data mau customer ya.
Kak Cika tuh pernah ngerjain project sama mahasiswa. Dia tugas sih berarti ya. Dia harus nganalisis ya di Shopee itu hasil review produk. Nah, mesin learning itu bisa dipakai kan, Mam, buat recommendation, buat prediction. Kayak misalnya kita punya toko nih, terus kita mau mau launching produk baru. Terus kita punya data customer nih, Mam. Ini data customer kita. Ada umur, ada jenis kelamin, pendapatan sama spending dia. Nah, sebenarnya kalau datanya bisa kita detailing lagi, kayak misalnya produk yang dia suka apa gitu ya, terus misalnya eh, dia suka preference warna apa dan lain sebagainya gitu ya, eh, itu bisa lebih prediksi. Nah, yang Kak Cika pengen tunjukin ke Mam adalah gini, Mam. Dari data ini, kita tuh bisa sebenarnya bisa melakukan clustering. Nanti, tapi kita belajarnya nanti bukan bukan linear regression, tapi clustering ya. Nah, biar Hamam bisa ngebayangin. Jadi, kita tuh bisa membuat profiling data gitu ya, pakai machine learning untuk nebak sebenarnya sih customer gue tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau Hamam lihat begini aja kan nggak kelihatan apa-apa ya, Mam. Maksudnya kita belum bisa analisis apa-apa kecuali kita plotting ya. Misalnya, oke, terus kalau kita mau lihat korelasi antara ini orang gitu, orang yang spendingnya banyak itu tuh kalau duitnya banyak atau enggak? Belum tentu gitu. Nah, itu tuh harus kita analisis. Nah, Kak Cika mau contohin ya. Eh, kalau misalnya kita punya data nih misalnya. Ini tuh adalah misalnya income ya. X itu adalah pendapatan gitu. Terus misalnya ini spending. Kalau kita ngelihat datanya linear, datanya tuh bisa gini, Mam. Datanya misalnya oke, data yang kita punya tuh adalah gini. Gitu ya. Kalau Hama melihat kayak gini artinya apa? Kalau kita analisis pakai regresi linear uh, berarti artinya kita punya garis kayak gini dong kira-kira ya. Berarti apa? Semakin banyak duitnya dia makin banyak spending kan, Mam. Tapi kan bisa aja misalnya ada juga misalnya ternyata dari data kita nggak gitu. Datanya begini malah, Mam. Gimana kalau kayak gini? Misalnya gini datanya. Cenderung ke itu gimana tuh kalau kayak gini datanya? Jadi kalau kayak gitu kan garisnya beda lagi tuh. Berarti kan garisnya gini tuh, gini. Nah, kalau garisnya gini, berarti apa? Dia semakin banyak income-nya tuh, semakin nggak mau spending. Tapi semakin nggak punya duit, dia malah makin makin boros gitu. Kebayang apa? Nah, itu kan kalau kita analisis pakai pakai linear ya. Kalau datanya nggak linear gimana? Maksudnya gimana sih, Kak? Makanya kita plot, itu biar kita tahu datanya kayak gimana gitu. Oke, katakan misalnya clear ya, Kak Cika clear. Hamam punya nih data ini kita plot misalnya. Terus ternyata pas Hamam plot, oke gua plot deh gitu ya. Hamam plot, terus misalnya ini adalah salary, ini adalah spending, gitu ya. Nah ternyata datanya tuh clustering, Mam. Nanti kita belajar ya. Ternyata ada datanya tuh begini gitu. Nggak tahu gitu, apa namanya, macam-macam gitu, nggak ngerti apa gimana gitu. Gini. Nah, dan mungkin ada gini juga. Nah, kalau kayak gini gimana Mam analisisnya? Nggak bisa pakai garis kan? Nah, nanti ada machine learning yang namanya clustering gitu. Jadi dia mengklasterkan yang mirip-mirip. Nah, kalau Hama melihat dari kayak gini, kelihatan ada kemiripan nggak? Sebenarnya, kalau kita perhatiin, dari sini tuh kita bisa clustering karakteristik dari konsumennya. Yang ini, gitu ya. Yang ini tuh apa? Orang, kumpulan konsumen yang gajinya kecil, spendingnya kecil. Tapi ada juga sebagian yang gajinya gede tapi spendingnya kecil gitu. Jadi ini kategori 1, ini kategori 2. Ada juga yang gini,
gajinya kecil, spendingnya banyak, pakai pinjol gitu, ngutang atau nyicil, itu kategori 3 gitu. Bisa juga ada juga yang begini, ini gajinya gede, spendingnya juga banyak, ya udahlah ini mah orang kaya aja gitu ya. Tapi ada data pencilan nih, ini data 4 ya. Ada juga karakteristik yang dia salary-nya nggak besar, spendingnya juga nggak besar gitu. Nah, machine learning tuh bisa kita ajarin kayak gini, Mam. Jadi kita misalnya punya data nih. Terus kita bisa lihat, oke, customer gue tuh banyaknya di mana gitu. Kalau kita lihat kan customer kita banyaknya di sini ya, di 4 sama di sini ya. Nah, berarti kan eh, mereka tuh yang willing to spend itu sebenarnya adalah yang gajinya besar atau yang gajinya kecil tapi sesuai kebutuhannya dia gitu. Nah, kita tuh bisa predik nanti misalnya kita mau launching produk baru. Kita bisa lihat dari korelasinya berdasarkan umur, ada nggak korelasinya sama spending gitu. Ini belum kita masukin ya salary. Kalau saya Hama mau nambahin di sini, oke, berdasarkan umur bisa nggak ya gitu. Apakah kalau dia umurnya banyak gitu, spendingnya lebih banyak, salary-nya lebih besar atau apa? Gitu tuh bisa kita tambahin. Nah, tapi itu makin kompleks gitu. Pakai machine learning, itu tuh kita bisa predik banyak hal yang kita tuh sebenarnya nggak tahu korelasinya, Mam. Jadi kayak misalnya, serius nih, misalnya pas kita hitung korelasinya tuh ternyata misalnya ya, jenis kelamin tuh mempengaruhi misalnya pengambilan keputusan warna misalnya gitu ya, barangkali. Atau keputusan nyicil atau lunas itu berdasarkan jenis kelamin gitu. Oh, ada korelasinya. Itu tuh kita bisa masukin mesin lagi, Mam. Kita suruh mesin yang analisis gitu. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita tahu, kita punya data, datanya bagus nih, lengkap. Terus kita tahu memilah data yang terpenting yang mana. Terus kita tahu algoritma apa yang harus digunakan gitu loh, Mam. Jadi nanti outputnya tuh pas gitu. Makanya Kak Cika kan selalu bilang, kita mau ngapain sih? Gitu. Kayak misalnya Hama waktu itu mau prediksi, ini orang Alzheimer atau enggak, misalnya, atau Parkinson atau enggak gitu kan ya. Oh, metodologinya pakai apa? Pakai gambar. Oke, berarti kita datanya harus apa? Datanya harus apa dan gimana bentuknya? Gambar, suara, teks, numbers atau apa? Nah, nanti kita analisisnya mau gimana nih? Nah, kan kalau misalnya Hamam mau nanti ya besok kita belajar 3 menit lagi, Mam. Besok kita belajar logistic regression, itu beda lagi. Jadi machine learning yang beda lagi. Kalau linear regression kan kita predicting kan, forecasting, tapi harus linear kan. Nah, kalau misalnya clustering yang kayak gini tuh kita mengelompokkan. Jadi kayak kita bisa ngelompokin misalnya, oke, gue punya berapa jenis pelanggan sih gitu. Misalnya ada pelanggan yang eh, rewel terus pelit gitu ya. Ada yang rewel tapi mau bayar banyak gitu ya. Ada yang nggak rewel tapi mau bayar mahal gitu ya. Itu kan penting ya buat profiling dagangan kita ya. Nah, nanti Kak Cika besok mau ngajarin ke Hamam tuh ada machine learning yang bisa memilih gitu antara iya dan tidak gitu. Jadi terserah jawabannya apakah misalnya saya lulus nggak, atau misalnya dia menang nggak, atau misalnya bakal hujan nggak, atau kira-kira ini dia boleh nggak dapat beasiswa gitu, kayak gitu, Mam. Jadi si machine learning tuh tujuannya beda, datanya pun beda. Tapi nanti Hamam kan ketika drill terus ya sama data sama contoh-contoh, nanti Hamam akan punya sense gitu. Oh, ya Kak, gue kebayang sekarang. Oh, kayak gitu gitu. Seperti kayak gitu. Dan sekarang Kak Cika mau nge-share dulu ini, Mam. Minta email dulu biar bisa dibagi ke Mam. Emailnya Mam ke itu, ke chat. Kak Cika mau nge-share atau Kak Cika share? Thank you. Di sini belum ada sayangku. Soalnya share. Keluar nggak ya? Editor boleh sih ya, tapi di save ya, Mam. Jangan di modify di situnya ya, gitu. Jadi hari ini Mam tuh udah belajar linear regression sama multiple linear regression. Nah, Kak Cika akan ajarin Hamam itu topik-topik machine learning yang implementasinya jelas gitu, yang kamu bisa kebayang.
Yang kayak Hamam kemarin pernah bikin kan yang kompleks itu sebenarnya itu dia pakai CNN ya. Itu deep learning tuh dia. Itu tuh high end lah. Cuman Hamam mesti ngerti juga gitu. Nggak semua harus pakai deep learning. Kita pakai yang gini juga udah cukup. Alright, besok pagi ya, Mam? Jam 10 ya? Kak Cika nanti kirim linknya duluan. Takut lupa lagi. Ada Ya, oke. Nggak ada? Ada. Nggak ada. Oke. Makasih, Mam. Tadi sampai besok ya? Good luck, Mam. Selamat sibuk. Jangan lupa makan siang. Dadah. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye.